idola, siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idola? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yang mana kita kali ini akan memasuki tema 7 subtema 2 pada pembelajaran 1, lebih tepatnya pada halaman 53 ya. Silakan buka buku kalian halaman 53. Nah, kali ini tentu kita akan mempelajari tentang pemimpin idola ya. Pemimpin yang kita senangi, pemimpin yang kita patut untuk teladani. Baik, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tidak lupa Bapak ingatkan, gunakanlah masker ketika keluar rumah, kemudian cuci tangan menggunakan sabun, lalu jauhi kerumunan, jaga jarak, serta jangan lupa jaga kesehatan kita dengan cara berolahraga. Mari kita bersama hindari COVID-19. Seperti biasa, tidak lupa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi diharapkan kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati diharapkan kita mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mandiri diharapkan kita dapat menyusun konsep urutan sebuah pidato. Baik, seperti yang Bapak bacakan sebelumnya yang ada di buku kalian pada halaman 53, apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu dan apa yang telah diperbuatnya sehingga ia menjadi seorang pemimpin idola? Nah, kita lanjut ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari ya tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Contoh, Bapak misalnya punya contoh, salah satunya ini. Pemimpin idola saya adalah ayah saya sendiri. Beliau orangnya ramah, supel, bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama, selalu bersyukur, selalu optimis dan selalu berpikir positif. Adil, tegas bahkan terhadap anak-anaknya. Kegiatan yang saya senangi yang berasal dari beliau adalah program 1 jam bersama keluarga tanpa gadget. Nah, ini ya. Jadi, setiap hari kami menghabiskan waktu bersama selama 1 jam tanpa gadget. Kegiatan yang kami lakukan bermacam-macam selama program 1 jam tanpa gadget tersebut. Bisa berdiskusi sambil bersantai di teras rumah, rekreasi atau makan bersama keluarga atau kegiatan yang lain. Dengan kegiatan tersebut maka timbul di antara kami sekeluarga rasa kebersamaan dan rasa persatuan di antara anak-anak beliau semakin kuat. Ini contoh. Oke, ini tugas 1 buat kalian ya. Tulislah pemimpin idola dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukan seperti contoh yang sudah Bapak buat. Oke, ini tugas yang pertama. Lanjut. Diskusikan tulisanmu dengan tulisan temanmu satu kelompok. Nah, ini karena kita di rumah tidak bisa kita lakukan ya. Oke, kita lanjut. Gabungkanlah nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola teman. Satu kelompok.
Pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya yang patut diteladani. Tuliskan ketiga nilai tersebut pada kotak yang bertuliskan nilai dan tuliskan kegiatan yang telah dilakukannya pada kotak di sebelah kanan. Oke, karena ini kita tidak berkelompok, Bapak akan bahas langsung contoh-contoh nilai. Cukup kalian perhatikan saja tentang contoh pemimpin idola atau nilai-nilai yang diterapkannya. Ya, perhatikan buku kalian halaman 34. Pemimpin idola. Nilai yang pertama adalah, kita lihat, ketuhanan. Nilai ketuhanan itu penerapannya seperti apa saja ya? Kita bahas di sini. Kemudian nilai kemanusiaan. Lalu nilai persatuan. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, bagaimana penerapannya? Penerapannya kita lihat nilai ketuhanan, melaksanakan ibadah. Seorang pemimpin harus aktif dalam menjalankan ibadah. Kemudian yang kedua, menghormati agama lain, tidak mencela agama lain, tidak menghina agama lain, dan tidak merendahkan agama lain. Ya, untuk nilai ketuhanan. Lalu saling menghargai tentunya. Nah, ini pemimpin yang memiliki kriteria nilai ketuhanan seperti ini sangat baik ya. Nah, di situ kita menilai seorang pemimpin atau seorang calon pemimpin ya. Kemudian nilai kemanusiaan. Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Kenapa? Karena nilai kemanusiaan ini adalah bagian yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Apa saja penerapan? Yang pertama, dia harus memiliki rasa tolong menolong ya, tidak berat untuk menolong orang lain. Yang kedua, mendonor. Donor ini artinya kita memberikan sesuatu, misal donor darah ya, nah, atau yang lainnya. Itu untuk seorang pemimpin, tidak ragu ya, tidak ragu untuk memberikan sumbangan kepada orang lain, tidak ragu untuk mendonorkan darah untuk anggota-anggota ya. Kemudian nilai persatuan. Apa yang perlu diterapkan bagi seorang pemimpin di sini? Yang pertama, kerjasama. Pemimpin harus mampu mengelola anggotanya untuk bekerja sama. Yang kedua, mampu mengajak anggotanya untuk bergotong royong, ya, bergotong royong. Kemudian yang ketiga, perlu mawas diri. Mawas diri itu apa, Pak? Mawas diri itu adalah mengontrol diri agar diri seorang pemimpin tidak sombong, tidak semena-mena. Nah, itu disebut dengan mawas diri. Ya, jelas ya? Nah, inilah yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Siapa tahu nanti kalian jadi seorang pemimpin ya di daerah kita ini. Baik, kita lanjut. Sampaikan hasil kerja kelompokmu. Oke, ini tidak perlu. Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja para pemimpin idola, teman sekelasmu, apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan catat hasil diskusimu. Bisa mempelajari contoh yang diberikan. Nah, sekarang tugas yang kedua buat kalian hari ini ya. Tugas yang kedua buat kalian hari ini adalah yang pertama, cari siapa kira-kira di sekitar kalian yang bisa dikatakan sebagai pemimpin idola. Contoh nih, seorang teman ya, atau seorang kepala desa. Contoh Badru, posisi kepala desa, bidang yang dikerjakannya adalah politik. Kemudian prestasi menjalankan program budaya Tegur Sapa. Kemudian yang kedua, Bapak kasih contoh misalnya di sini Agus Wildani misalnya, posisi ketua kelas. Bidang yang dilaksanakan apa? Ketua kelas atau pendidikan, contreng bagian pendidikan. Prestasi mampu mengurus teman-temannya di dalam kelas. Nah, itu contohnya. Coba kalian buat tiga contoh ya, nama pemimpin idola. Itu contoh ya, 3 contoh ya. Ini contohnya. Nah, di depan kita misalnya ayah, misalnya siapa lagi, ketua RT dan lain-lain.
silakan dicoba ya. Buat 3. Kita lanjut. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Perhatikan contoh yang sebelum mengerjakan tugasnya. Oke. Nah, ini kita lihat contoh pemimpin idola. Seorang dokter, kelembagaan rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Artinya kelembagaan ini adalah tempat bekerja ya. Kemudian tugas merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan dan seterusnya. Kemudian manfaat lembaga, tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat dan seterusnya. Nah, sekarang coba kamu buat, ini tugas ketiga, coba kamu buat ya. Jadi hari ini ada 3 tugas ya. Coba kamu buat menuliskan tokoh idola, kemudian lembaga tempatnya bekerja, tugas dan manfaat kelembagaan pada tabel ini ya. Buat satu aja cukup. Apa saja profesinya, pemimpin idolanya seperti apa ya. Nah, ini kalau di sini dokter, mungkin tentara, polisi dan lain-lain. Kelembagaannya di mana, tugasnya apa saja, dan manfaat tugasnya itu apa. Oke, silakan. Itu tugas kalian yang ketiga. Kita lanjut ya. Kita mengidolakan seseorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Mari belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut ini. Kita ada sebuah wacana ya. Judulnya Pamanku Lurah Idola. Lihat. Ini cerita tentang pamanku. Badi namanya. Ya, seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantaikan semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita Bibi aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi, di sore hari paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui. Tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin memimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya.
seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Baik, di sini kita lihat nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks di atas. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa saja yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kita lihat dari cerita tadi ya. Nilai yang terkandung dari cerita tersebut adalah tentang persatuan, nilai persatuan ya. Yang pertama, sanggup dan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa tentunya. Ini kita lihat, bisa lihat. Sanggup dan rela berkorban. Nah, tadi kita lihat seorang kepala desa menyisihkan gajinya untuk membangun balai belajar. Artinya dia rela berkorban demi kesejahteraan masyarakat di situ. Ingat, kesejahteraan tidak hanya berbentuk materi, tetapi pendidikan juga termasuk kesejahteraan apabila mampu kita capai. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Bagaimana dia mengembangkan rasa cintanya terhadap tanah air? Nah, dia berusaha untuk menjaga warganya. Tersebut yang dilakukan oleh gambaran pada cerita tersebut. Oke, kita lanjutkan. Apakah kamu telah menerapkan nilai persatuan? Tuliskan contoh. Oke, ini kita lewati saja ya. Untuk contoh nilai-nilai persatuan sama saat kamu berada di sekolah. Oke, kita lewat karena kita sekarang ini tidak dalam keadaan belajar di sekolah, kita lewati saja ya. Mari mencoba. Lihat, lurah idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku, bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, ini kita lihat. Ini susunan pidato yang apabila kita ingin membuat sebuah pidato. Yang pertama, salam pembuka ya. Salam pembuka. Nah, salam pembuka ini berisi tentang bagaimana kita membuat kalimat sapaan. Misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain ya. Yang kedua itu pendahuluan. Apa isi pendahuluan? Nah, pendahuluan ini memaparkan topik masalah yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Ini untuk bagian pendahuluan ini contohnya seperti ini. Kita memaparkan apa yang ingin kita capai ya. Nah, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Lalu yang ketiga, inti. Nah, untuk isi ini harus berisikan pembahasan topik secara lengkap. Seperti kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Oke. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Sedangkan penutup menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang terakhir adalah salam penutup, yaitu berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih ya. Nah, itulah rangka dari sebuah pidato ya. Untuk kali ini Bapak tidak meminta kalian membuat pidato ya, karena sebelumnya
kalian sudah belajar membuat pidato. Cuma Bapak minta sempurnakan pidato kalian yang sebelumnya. Apakah sudah memiliki inti, keterangan, penutup, salam penutup dan seterusnya ya dari 6 bagian ini. Apakah sudah memiliki 6 bagian ini ya. Baik, mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.